Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dalam kehidupan saya akan saya ceritakan dengan dari awal sampai akhirnya. Awal-awal dari saya berusaha keluar dari sekolah karena tekanan ekonomi, dan saya pun meneruskan berusaha jualan kecil-kecilan. Mulai dari membuat sendok pada tahun 2004, saya sudah mulai usaha kecil-kecilan. Bermulalah dikatakan coba-cobaan. Lalu banyak jugalah penderitaan yang saya hadapi, dan saya terus berusaha. Namun walaupun susah, walaupun pedih, walaupun menyerit, berbagaimanapun, itulah pengalaman hidup. Dan saya terus berusaha untuk mencari sesuap nasi, boleh dikatakan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau diceritakan, rasanya membawa kesedihan yang mendalam. Tapi itu tidak kita hiraukan lagi. Perjalanan hidup ini memang, kata orang-orang, lama hidup banyak kita rasain, lama berjalan banyak yang kita lihatin. Itulah kata orang-orang. Saudara-saudara, sebagai pelajaran bagi kita, khususnya bagi saya, dalam hidup ini tentu kita berusaha. Jikalau kita malas berusaha, kita akan sengsara. Rajin berusaha, insya Allah apa yang kita wujudkan, semoga Allah mewujudkannya. Pada tahun 2007 atau 2006, saya jualan kecil-kecilan di sekolah. Pada tahun 2009-2010, ada modal dikit, saya kembangkan dalam dunia usaha, berjualan, bersorak di tengah pasar. Dan pada tahun 2012, saya mulai menekuni membuat sendok. Berjualan berkeliling ke pasar-pasar 5 kabupaten di Sumatera Barat ini sudah saya masuki. Tapi yang sering saya berjualan adalah 3 kabupaten. Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Agam Timur, Pasaman Timur, serta daerah-daerah Sumani dan daerah-daerah sekitarnya. Dan itulah perjalanan hidup. Berusaha berjualan sendok semenjak dari awal sampai sekarang belum berakhir. Perjalanan hidup ini entahlah bagaimana, apalah yang harus disampaikan. Tapi yang teringat saja, saya berusaha memang susah. Bagi saudara-saudara, semoga ada manfaatnya. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi cerita. Setiap usaha itu tentu tidaklah mudah, saudara-saudara. Pengalaman-pengalaman yang dihadapi dalam hidup ini tentu banyak yang kita senangi dan juga banyak yang tidak kita senangi.
Namunnya itulah namanya hidup. Itulah namanya pengalaman. Awal 2012, saya sudah mulai menekuni membuat sanduak yang terbuat dari batok kelapa atau gagangnya dari bambu, diikat dengan sepotong kawat yang saya rakit dan saya bikin sendiri, dan saya menjualnya ke pasar-pasar dengan becak motor roda 3 itu, dengan merek motor becak penderitaan, entah apalah mereknya. Yang jelas saya kasih nama dulu Lintas Sumbar. Saya berusaha berjualan, kadang habis, kadang tidak, kadang dapat uang, kadang tidak. Itu namanya usaha saya. Bagaimana lagi? Tapi kehidupan ini tak apalah. Saya tidak bisa berbicara dengan panjang lebar. Apabila kita bicarakan semenjak dari awal sampai akhir, akan membawa kesedihan yang sangat mendalam. Tapi apabila kita teruskan perjuangan, membawa kebahagiaan di ambang mata. Itulah prinsip yang saya pakai. Kembali ke belakang, membawa penderitaan yang sangat dalam. Menantang masa depan akan membuat tersenyum di akhir masa, di akhir hayat nantinya. Mudah-mudahan. Itu saja prinsip yang saya tanamkan. Menatap masa depan, melupakan masa yang lalu. Masa yang lalu adalah pengalaman. Masa depan adalah perjuangan. Mengambil pelajaran dari masa yang lalu untuk tidak terulang lagi di masa-masa depan selanjutnya. Berusaha semoga masa depan lebih cerah daripada masa sekarang ini. Kepada saudara-saudara saya yang sama-sama berjuang untuk mengubah diri nasib dalam aspek apapun, kita harus berjuang. Tanpa berjuang, hidup ini tak akan berhasil. Hidup kita adalah perjuangan. Tanpa kita berjuang, tanpa kita berusaha, tak mungkinlah membawa perubahan sedikit pun. Tapi kalau kita sudah berjuang dan berusaha, insya Allah, Allah mengabulkannya. Itu harapan dan doa kita kepadanya. Dan sekali lagi, dalam hidup ini adalah perjuangan, saudara-saudara. Action, gaya, dan sebagainya tidak ada artinya dalam hidup itu. Yang ada dalam hidup itu adalah berusaha, mengali ilmu, menimba pengalaman, belajar, berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat, dan kita harus saling memberi dan menerima. Tanpa orang lain, kita tak akan sukses. Tanpa orang lain, kita tak akan maju. Kita akan bisa maju dan bisa sukses, tentu ada dukungan orang lain. Jadi, jasa-jasa orang, saya tak akan lupakan. Orang yang telah mendukung, orang yang telah mensupport, orang yang telah berbuat baik kepada saya doakan. Semoga Allah menjadikan amal ibadah baginya. Semoga Allah memasukkannya ke dalam golong-golong hamba-Nya yang beriman. Tanpa dukungan saudara-saudara kita, pastilah kita tak akan bisa sukses. Hidup tidak bisa sendirian. Namun, hidup adalah kebersamaan. Dan kebersamaan tak akan terjalin tanpa silaturahim. Dan silaturahim tak akan ada kalau kita saling menghujat,
Kalau kita saling memusuhi, kalau kita saling menganiaya, semuanya tak akan ada artinya. Tapi kalau kita semuanya bersaudara, bersahabat, saling percaya, saling mengingatkan, insya Allah semuanya akan terwujud. Karena kalau kita lihat perjalanan orang-orang sukses, misalkan saja Nabi Muhammad, dia sukses mengubah zaman dari jahiliyah menjadi zaman yang berilmu penuh dengan ilmu pengetahuan. Dia jujur, dia pemberani, dia akhlatul karimah, orang terpuji. Bahkan dia itu adalah panutan kita semuanya bagi kita yang meyakininya. Dan bagi yang orang-orang sukses lainnya di luar dari kehidupannya, mereka banyak orang-orang sukses. Kita ambil contoh dari kehidupan orang-orang sukses yang terdahulu. Dia berusaha, berikhtiar. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Mereka berusaha dengan gigih. Dan mereka tetap menanamkan sifat jujur, terbuka. Tanpa jujur dan tanpa terbuka, tak ada yang membawakan hasil. Tapi kalau kita jujur, selalu terbuka, maka itulah yang akan membawa hasil. Apabila sudah hilang kepercayaan orang lain kepada diri kita, itu adalah modal yang sudah hancur, yang sudah merugi bagi diri kita. Bukan uang modal dalam hidup, tapi kepercayaanlah dalam hidup ini. Modal dasar dalam hidup adalah kepercayaan orang. Apabila orang percaya kepada kita, apabila orang percaya kepada kita, dia akan mendukung kita. Tapi apabila kita telah berdusta kepadanya, dia tentu akan berbalik arah. Jadi, dalam hidup ini, kita harus berusaha jujur, gigih. Itulah yang diajarkan orang-orang sukses yang terdahulu. Dan itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mari kita semuanya belajar mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah sukses itu. Semoga kita menjadi sukses di kelak kemudian hari nantinya. Mari kita belajar terus dan belajar. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saudara-saudara saya yang senasib dan seperjuangan di pasar-pasar, berusaha baik di sawah dan di ladang, para orang-orang pekerja-pekerja bangunan yang membanting tulang. Kita semuanya adalah sama. Saya pun berusaha membanting tulang. Saya pun susah, bukan orang senang. Sama dengan saudara-saudara semuanya. Jadi, kita adalah senasib dan seperjuangan semuanya. Kita adalah bersaudara semuanya. Kita adalah satu dalam perjuangan ini. Iaitunya memperjuangkan hidup kita masing-masing. Insya Allah, semua kita menjadi sukses. Dan insya Allah, bermanfaatlah dari cerita saya ini. Terlebih dan terkurang, saya minta maaf. Sekian dari saya, Salman Sandu.